Heho Pop gengs. Dengan majunya teknologi zaman sekarang, memang ada banyak yang buat kita nyaman banget. Tinggal klik doang, hampir semua hal bisa kejadian. Mulai dari pesan ojek, beli barang, sampai nyewa jasa tukang pijit ada. Tapi sayang, perkembangan teknologi ini juga membawa petaka karena banyak dimanfaatkan secara negatif, utamanya untuk aksi penipuan. Nah, untuk tahu modusnya, ayo kita kuliti satu persatu supaya bisa waspada dan hati-hati di masa mendatang. Pertama, ada dari aksi penggantian barcode. Kita tahu sendiri kan gimana praktisnya beragam transaksi di zaman sekarang dengan adanya teknologi barcode. Mau bayar ini itu tinggal scan dan semuanya aman. Uang di dompet juga tetap bisa utuh, jadi nggak sering-sering singgah ATM. Nah, penggunaan barcode ini juga merambah menuju dunia kotak amal. Di bulan Ramadan kemarin nih, ada kasus penggantian barcode yang terjadi di Masjid Blok M, Jakarta Selatan. Dari rekaman CCTV kelihatan banget sih, kalau pria berpakaian rapi tersebut punya persiapan matang karena sempat menyediakan barcode untuk seluruh kotak amal, bahkan untuk dinding masjid. Dari pengakuan pengurus masjid, barcode palsu tersebut sudah terpasang selama 4 hari sebelum disadari pihak masjid yang kemudian melaporkan aksi tidak tahu diri tadi ke pihak kepolisian. Setelah dilaporkan dan viral di mana-mana, pelaku yang bernama Muhammad Imam Mahlil Lubis pun ditangkap. Dari apa yang dilaporkan oleh pihak kepolisian, modus penipuan dilakukan dengan rapi. Kiris dibuat di Medan dan kemudian disebar hingga Jakarta. Wow, setidaknya ya ada 38 titik yang telah ditempati pelaku untuk menyebar barcode. Nah, dilaporkan terpisah dari asumsi, setidaknya ada 50 tempat yang disatroni kiris palsu. Jadi bisa dibilang Imam Mahlil ini bukan satu-satunya orang yang melakukan modus penipuan tersebut. Dari laporan lebih lanjut, penghasilan dari langkah penipuan ini emang sangat menggiurkan. Karena bisa menembus 13,06 juta rupiah hanya dalam waktu 10 hari. Atas kelakuan yang di luar nalar ini, Imam Mahlil dikenai pasal berlapis dengan ancaman penjara bervariasi. Ada yang 5 tahun dan ada juga yang sampai 12 tahun. Dari kasus Imam Mahlil ini sebenarnya ada satu fakta miris, yaitu pendidikan tinggi dan pengalaman yang tidak kaleng-kaleng belum tentu membuat orang bersih dari tindak kejahatan. Dari laman LinkedIn milik pelaku ya, dirinya mengaku pernah menjadi mantan pegawai BUMN. Jadi secara keuangan pasti sangat mumpuni. Ya pokoknya gitulah. Jadi orang baik itu emang bukan tentang kaya dengan pinter tapi sadar diri. Oh iya, soal antisipasi dari modus ini sih jelas kalau mau sedekah langsung aja ya ke masjid. Kalau jumlah kecil boleh di kotak amal, kalau jumlahnya besar temuin pengurus masjidnya ya. Sejak handphone kian marak digunakan, kita semua tahu ya gimana mudahnya berbalas pesan. Mulai dari dulu yang menggunakan SMS dan sekarang menggunakan aplikasi pesan atau chat seperti WhatsApp dan sejenisnya. Kegiatan berbalas pesan ini tentu saja tidak luput dari tindakan penipuan online yang modusnya ada beragam. Mulai dari mengirimkan link palsu seperti lowongan pekerjaan, hingga mengirimkan aplikasi fraud dengan modus paket ataupun undangan pernikahan. Saat si korban mengklik link atau mengunduh aplikasi tersebut, pelaku-pelaku ini akan mendapatkan akses penuh terhadap handphone dari milik korban. Jadi bisa mengakses mobile banking, dompet digital, hingga aplikasi toko online. Dari sumber-sumber inilah, pelaku akan menguras korbannya hingga tidak tersisa. Dalam satu kasus penangkapan yang dilakukan pihak berwajib, korban yang dijerat sudah mencapai 400 lebih dan uang yang terkuras hingga 12 miliar. Barreskrim Polri membekuk pelaku tindak pidana penipuan online berkedok link kiriman paket via pesan singkat dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Dari apa yang didapatkan kepolisian, modus penipuan ini dilakukan berkelompok dengan beragam peran. Mulai dari yang jadi pengembang aplikasi, pengumpul database calon korban, penguras rekening, dan kemudian yang melakukan penarikan uang. Dengan komposisi ini bisa dibilang kalau kegiatan penipuan via WhatsApp ini emang dibuat serapi mungkin. Makanya orang yang dirugikan itu sangatlah banyak.
Untuk menghindari kejadian naas ini terjadi pada kita semua ya, ahli keamanan cyber Pak Pratamah Persada pun punya tips dan triknya. Ketika ngeklik link itu akan diminta permission gitu. Apakah boleh ngakses SMS, apakah boleh ngakses data, apakah boleh ngakses phonebook, Mulai dari mengabaikan link dan APK mencurigakan yang dikirim via aplikasi pesan hingga membatasi akses aplikasi pada perangkat. Gambar ini tentu saja tidak asing kan bagi kamu yang menggunakan smartphone? Nah, jangan pernah mengklik allow atau beri izin pada aplikasi mencurigakan. Hal ini memang terlihat sepele tapi bisa berakhir buruk. Masih ada satu lagi sih yang bisa dilakukan untuk menghindari modus ini, yaitu penguatan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jika undang-undang ini dikuatkan dan semua pelaku dipidana, pasti bisa melindungi data banyak orang, bahkan dari internal perusahaan yang memiliki data kita. Apalagi perlindungan data pribadi di sini ya, sedikit disepelekan. Sebab kita bisa itu ya, dapat telepon sales asuransi lah, sales mobil, dan tawaran lain. Padahal kita nggak pernah daftar. Saat yang nelpon ditanya, dapat nomor saya dari mana, teleponnya malah ditutup. Ya, semoga saja hak-hak perlindungan data pribadi ini bisa secepatnya makin gencar ya ditegakkan. Oke, setelah melewati masa ketegangan COVID-19 beberapa tahun belakang, memang tidak bisa dipungkiri kita ini haus banget akan hiburan di luar rumah. Salah satu yang paling tren setelah pencabutan pandemi adalah diadakannya konser di berbagai daerah. Bisa dilihat antusias di seluruh konser ini emang terus membeludak. Contohnya aja saat konser Blackpink di Jakarta kemarin yang mampu mendatangkan 70.000 penonton yang bukan cuma datang dari Indonesia namun juga negara Asia Tenggara lainnya. Keuntungan dari konser ini juga tidak main-main karena mencapai lebih dari 300 miliar rupiah yang jelas memperlihatkan betapa suksesnya perhelatan konser pasca pandemi. Nah, melihat kemeriahan ini jelas para penipu tidak luput melakukan aksinya. Kita kembali ke konser Blackpink tadi, di mana ternyata ada beragam oknum yang tega memperdaya para penonton dengan menjual tiket konser palsu mengatasnamakan diri sebagai calo. Bagi kamu yang sering nonton konser pasti tahu dong gimana ngos-ngosannya perang tiket. Makanya calo-calo ini tumbuh subur. Dalam salah satu cuitan di Twitter bahkan ada yang tertipu sampai dengan 172 juta rupiah. Nominal ini sih jelas gila ya karena udah sebanding harga rumah subsidi di pinggir kota. Selain konser Blackpink, juga ada konser band Coldplay hingga konser band lokal seperti Ceylon Seven yang dijadikan lahan penipuan. Jika ada yang bertanya, gimana nih caranya terhindar dari calo bodong? Jawabannya ya cuma satu, yaitu sama sekali jangan make calo. Jadi kalau nggak dapet tiket pas perang tiket ya harus ikhlas. Emang mending gak usah nonton kan ketimbang ketipu sampai ratusan juta?